Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kala IT, Informasi Teknologi. Channel yang membahas mengenai komputer, jaringan, desain, dan lain sebagainya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan untuk paket 1 di tahun 2023 ini. Jadi untuk paket pertama atau paket 1 ini filenya nanti teman-teman bisa download di deskripsi. Di situ sudah ada banyak paket dari paket 1 maupun sampai paket 4. Untuk paketnya sendiri kita lihat untuk topologinya kurang lebih seperti ini gambar kerjanya. Sudah saya siapkan gambarnya. Nah, seperti ini. Ada 2 buah router ya. Saya di sini menggunakan RB941. Kemudian dari ISP menuju ke switch ya, kemudian dari switch mengarah ke dua router, ada router pertama, ada router kedua. Kemudian dari router pertama ini nanti diarahkan ke PC1, kemudian pada R2 atau router keduanya nanti diarahkan ke laptop menggunakan WLAN ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kemudian untuk konfigurasinya untuk konfigurasi dua router ini pertama-tama kita akan mengkonfigurasinya menggunakan komputer ataupun laptop, teman-teman bisa diarahkan pada switch-nya. Jadi nanti ketika kabelnya diarahkan pada switch, kita bisa mengkonfigurasi dua router sekaligus. Ya, jadi pertama saya arahkan si komputer ini ke switch ya, salah satu port yang ada di sini. Baik, langsung kita masuk ke Winbox. Untuk router pertamanya ya, saya pakai yang ini, yang 2C ini. Kita kasih nama terlebih dahulu untuk routernya identity R1. Kemudian kita masuk juga di router yang 2. Kita kasih nama juga. Kita kasih nama router 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini soalnya kita disuruh untuk rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing ya. Jadi untuk langkah kerjanya langsung kita masuk ke poin kelima, yaitu jaringan lokal kabel LAN, yaitu IP LAN client 200.50.3.xxx prefix 28. Jadi ini untuk IP pada klien ya. Kalau kita lihat di topologinya tadi, yaitu mengarah pada komputer pada router pertama. Kita arahkan nanti di router pertama di ether satunya, yaitu 200.50.3.2 untuk kliennya. Untuk router 1 ether 2-nya yaitu titik 1 dengan prefix 28. Baik, kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk R1-nya yaitu IP address 200.50.3.1 prefix 28. Kita arahkan interface-nya ke ether 2 ya. Terlihat di sini ether 2-nya masih miring, keadaan miring, jadi portnya masih belum terpasang ya. Kita apply, kita oke. Nah, kita tandai terlebih dahulu yang sudah kita kerjakan ya. Kita kasih tanda kuning seperti ini. Kemudian untuk jaringan internet WAN, IP internet sesuai dengan network yang diberikan di ISP.
IP router A sesuai dengan network yang diberikan ISP. IP router B juga sesuai dengan network yang diberikan ISP. Sama juga untuk gateway-nya sesuai dengan network yang diberikan ISP. Jadi, pada router pertama dan router kedua, di interface Ether satunya itu semuanya menggunakan DHCP client. Akan tetapi, pada poin ke-6 yang B, kita lihat di sini static routing router B ke internet ya. Jadi ini nanti untuk yang router kedua tetap menggunakan DHCP client, IP-nya akan mendapat otomatis dari ISP, akan tetapi untuk routingnya kita nanti secara statik ya. Jadi kita kerjakan lebih dahulu untuk router pertama, yaitu IP DHCP client kita arahkan pada Ether 1, kemudian use per DNS dan use per NTP-nya kita checklist, kemudian add default truth-nya kita aktifkan. Jadi ketika kita mengaktifkan default truth ini, kita yes, maka nanti untuk IP route yang ada di sini nanti akan ditambahkan secara otomatis mengarah ke internet. Jadi seperti itu. Kemudian kita apply, kita oke. Ya. Jadi di sini kondisinya sudah bound untuk statusnya, sudah mendapatkan IP, yaitu mendapatkan IP 2.168. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk router kedua, yaitu IP DHCP client. Kemudian kita tambahkan interface-nya kita arahkan ke Ether 1 karena di sini tadi tertera bahwasanya static route router B atau router 2 ke internet. Berarti pada ADD default route-nya tidak kita yes, tetapi kita no. Ya. Kita apply, kita oke. Jadi konfigurasinya maksudnya seperti ini. Nah, ini. Ketika route-nya tadi kita yes, dia akan menambahkan ya routing ke internet secara otomatis. Akan tapi kalau kita no, kita matikan, dia tidak akan mendapatkan secara otomatis ya. Baik, seperti ini. Jadi kita tambahkan untuk routing statiknya, kita tambahkan DST address-nya 0, kemudian gateway-nya 192.168.2.1. Kita samakan seperti yang ada pada router pertama. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Baik, untuk yang poin B semuanya ini sudah kita tandain. Kemudian pada static routing pada router B juga sudah. Kemudian di sini pada router kedua terdapat jaringan local near kabel atau WLAN. Kemudian IP-nya 200.50.3.49. Ya, kita tambahkan dulu IP-nya pada router kedua 200.50.3.49, prefix-nya juga 28. Interface-nya jangan lupa diarahkan ke WLAN 1, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Di sini keadaannya atau statusnya masih merah dikarenakan untuk interface wireless-nya belum kita aktifkan. Ya. Jadi untuk ini sudah, untuk IP untuk WLAN-nya sudah, kemudian kita aktifkan terlebih dahulu interface WLAN-nya. Kita checklist, kemudian kita klik 2 kali, kita arahkan ke tab wireless, kemudian modenya kita ganti AP bridge, kemudian bandnya kita ganti BGN, SSID bisa menyesuaikan dikarenakan di soal tidak disertakan ya untuk SSID-nya. Misal di sini saya UKK 01 seperti ini. Kemudian untuk security profile teman-teman bisa dikasih ataupun tidak ya. Jadi di soal kita kembali lagi, di soal tidak ada untuk security profile. Kalaupun teman-teman ingin membuat security profile,
teman-teman bisa langsung masuk ke security profile ini ya, ditambahkan atau bisa melihat video-video sebelumnya untuk menambahkan security profile. Baik, setelah itu di sini dia meminta IP pool 200.50.3.50 sampai .3.61. Kemudian last time-nya minta 6 jam dan DNS-nya 8.8.8, kemudian secondary-nya 200.50.3.33. Kita masuk lagi ke Winbox pada router kedua, masuk ke IP, kemudian DHCP server, DHCP setup kita arahkan pada WLAN 1, kemudian kita next. Pada address to give out ini kita samakan seperti yang ada di soal, yaitu 50 sampai 61 ya, 50 sampai 61 seperti ini. Kemudian DNS servernya untuk yang primary dia minta 8888. Kemudian untuk menambahkan untuk secondary-nya, teman-teman bisa klik panah ke bawah ini, yaitu kita tambahkan 200.50.3.33. Seperti ini, kita next. Pada last time-nya karena tadi minta 6 jam, jadi untuk penulisannya 06. Kemudian titik 2 00, titik 2 00, kita next seperti ini ya. Ini merah dikarenakan masih belum ada perangkat yang terhubung dengan WLAN. Nah, jadi di sini untuk konfigurasi WLAN sudah semua. Kita tandai terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa pada kedua router ditambahkan IP firewall NAT ya. Pada konfigurasi dasar sudah kita bahas untuk NAT. Kita tambahkan seperti ini. Out interface-nya diarahkan ke Ether 1, kemudian action-nya masquerade ya. Kemudian kita apply, kita oke. Hal yang sama di router kedua juga, IP firewall NAT ditambah, kemudian pada general C-nya src NAT, out interface-nya Ether 1. Kemudian action-nya masquerade. Apply, kita oke. Ya, coba tes terlebih dahulu, kita ping ke 88. Ya, sudah bisa. Kita coba juga di sini untuk ping 88. Ya, juga sudah bisa. Kemudian kita melanjutkan soal berikutnya. Buat desain sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Nah, di sini jaringan lokal kabel. Berarti ini ditujukan pada router pertama. Karena pada router pertama, kita lihat tadi, pada router pertama itu dia mengarah pada komputernya menggunakan kabel. Sedangkan pada router kedua, dia mengarah ke laptopnya menggunakan WLAN. Jadi kita konfigurasi pada router pertama untuk web proxy-nya. Kita masuk pada router pertama, kemudian kita tambahkan IP, kemudian web proxy. Untuk yang paling atas kita checklist seperti ini. Kemudian kita lihat pada soal, ya, kita lihat soal ini port proxy yaitu 3128. Kita tambahkan pada portnya ini. Kita tambahkan seperti ini. Kemudian cache manager ya, administratornya, nama peserta, kemudian @sekolah.sch.id. Kan sini A6, kemudian sekolah.sch.id. Kemudian untuk cache on disk-nya bisa di checklist ataupun tidak. Di sini saya menggunakan di checklist seperti ini. Kemudian kita apply terlebih dahulu. Kemudian di sini transparansinya yes, kemudian blocking situs minimal 2 website. Kita masuk ke akses terlebih dahulu untuk memasukkan
dua website yang akan diblok. Kita tambahkan plus seperti ini. Kemudian pada DST host kita masukkan website yaitu Linux. Tambahkan bintang terlebih dahulu Linux, kemudian .or.id seperti ini. Kemudian actionnya Denny. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi satu yaitu bintang lipi.go.id seperti ini. Actionnya juga Denny. Kita apply, kita oke. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu untuk transparansinya. Kita besarkan seperti ini dulu. Kita masuk ke IP, kemudian firewall, ya. Pada firewall kita tambahkan pada NAT, kita tambahkan chainnya kita ganti DST NAT, kemudian protokolnya 6 TCP, kemudian TST portnya kita masukkan 80. Kemudian interface diarahkan pada Ethernet yang ingin diblok, ya. Kita masuk ke Ether 2. Kemudian actionnya kita ganti redirect, ya. Kemudian portnya kita masukkan sama itu 3128. Jadi maksudnya nanti jika ada traffic yang masuk pada port 80 di Ether 2, dia akan di redirect ke port 3128, yaitu port 3128 tadi mengarah ke web proxy, yaitu akan mengaktifkan linux.or.id dan lipi.go.id itu tidak bisa diakses. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kita lihat terlebih dahulu soal ini sudah kita konfigurasi, kita tandai. Kemudian di sini setiap klien yang terhubung menggunakan kabel hanya memiliki hak akses bandwidth 64. Setiap klien yang terhubung menggunakan kabel hanya memiliki hak akses bandwidth 32. Oke, baik. Di sini kita kondisional, kita buat di sini 2 MB, ya, yang mengarah ke kabel. Kemudian yang ini yang mengarah ke WLAN kita ganti misal 3 MB, ya. Kita masuk ke router pertama terlebih dahulu pada WiWi, ya, kita tambahkan seperti ini. Targetnya pada Ether 2, kemudian kita arahkan 2 MB untuk download dan uploadnya 2 MB, kita play, kita oke. Kita lihat lagi, memiliki hak akses. Setiap klien yang terhubung menggunakan kabel hanya memiliki akses. Oke, untuk yang di router kedua kita batasi juga seperti ini. Kita arahkan pada WLAN. Kemudian di sini kita kasih 3 MB, ya. 3 MB. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, sampai sini konfigurasi yang kita lakukan sudah selesai semua, ya. Oh maaf, ini terdapat dynamic routing, ya, masih belum. Jadi masih ada satu konfigurasi yang belum, yaitu dynamic routing dari router A ke B, yaitu kita menggunakan fitur OSPF. Jadi OSPF tersebut merupakan konfigurasi untuk routing dinamik, ya. Kita lakukan pada router pertama terlebih dahulu, routing OSPF, kemudian pada networknya kita masukkan network dari masing-masing interface Ether 1 maupun Ether 2. Ya, kita tambahkan 192.168.2.0 dan /24. Kita apply, kita oke. Kita tambahkan juga untuk Ether 2-nya 200.50.3.0/28.
apply, kita oke juga. Hal yang sama di router kedua juga, kita konfigurasi untuk OSPF-nya. Routing OSPF seperti ini ya. Kita lihat dulu IP-nya. Kita tambahkan seperti ini, 192.168.2.0/24. Kita apply, kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi 200.50.3.48/28. Jadi ini nanti ketika OSPF-nya sudah jalan, pada menu IP routes, ini nanti akan ada tulisan di sini ya, DAO. Itu mengartikan bahwasanya OSPF-nya sudah dynamic dan aktif. Nanti ketika kabelnya sudah kita arahkan, baru dynamic atau DAO-nya sudah akan muncul. Baik, kita uji terlebih dahulu semuanya. Kabelnya kita pasang. Jadi yang awalnya tadi komputer kita arahkan pada switch, sekarang kita kembalikan ke asal semula, yaitu pada Ether 2. Kita arahkan terlebih dahulu pada Ether 2 di router pertama. Kemudian setelah itu kita masukkan juga IP pada komputer klien ya, pada PC1 ini IP yang sesuai dengan R1 pada Ether 2, yaitu 200.50.3.2 traffic 28. Ya, kita tambahkan terlebih dahulu. Ya, seperti ini ya. 200.50.3.2. Kemudian subnet max-nya karena menggunakan traffic 28, maka di sini 240. Kemudian 250.3.1. Dan kita apply, kita oke. Kemudian kita cek pada command prompt ya. Kita ping untuk 88 terlebih dahulu. Oke, sudah TTL mendapatkan balasan. Kita ping juga untuk Ether 1-nya. 192.168.2.1 ya. Sudah bisa kita ping dan mendapat balasan. Kemudian kita cek pada koneksi WLAN-nya ya. Di sini saya tetap menggunakan laptop. Kita aktifkan terlebih dahulu. Kita masuk UKK. Kita koneksikan. Kemudian kita lihat IP-nya mendapat 250.3.61 ya. Baik, di sini dia sudah mendapatkan IP. Kita cek untuk dari soal IP statik sudah, IP dinamik juga sudah. Kita tes koneksi ke router. Cek lagi. Ada command prompt. Kita ping 192.168.2.1 ya. Sudah bisa. Coba kita matikan terlebih dahulu untuk yang mengarah ke Ethernet ya. Cek ya, masih bisa. Ini koneksi dari WLAN ya.
tes koneksi ke router sudah. Dari klien kita cek, dari antar klien tadi kita hidupkan lagi, kita ping 1.200.50.3.2 ya. Oke, bisa. Dan kita masuk juga tadi dapat 61 ya, sudah bisa. Kemudian tes koneksi klien ke internet, kita coba semuanya. Kita matikan dulu, kita tes untuk yang di router pertama atau pada PC 1. Kita coba ya, mikrotik.com. Kita coba terlebih dahulu, kita tunggu. Oke ya, di sini terlihat sudah bisa digunakan ya. Kita sudah bisa searching ya, sudah bisa searching. Kita coba pakai yang WLAN. Kita coba searching juga pakai WLAN-nya. Kita ngawur juga. Oh, sudah bisa ya. Di sini sudah bisa digunakan untuk searching. Jadi untuk tes koneksi klien ke internet juga sudah bisa. Tinggal sekarang kita tes terlebih dahulu untuk bandwidth-nya ya. Untuk yang WLAN tadi mendapatkan 3 MB. Kita cek lagi. Speed test. Untuk yang klien tadi mendapatkan 3, jadi dia tidak akan melebihi dari 3 MB. Seperti itu. Ya, dilihat di sini masih angka 2 sampai 7, 2,7 ya, nggak sampai 3 MB. Baik, kemudian kita cek untuk yang di Ethernet ya, kita enable dulu, kita disable yang WLAN-nya. Untuk yang di router pertama tadi harus mendapatkan 2 MB. Kita cek ya, dia tidak melebihi dari 2 MB. Kemudian kita cek untuk yang terakhir, yaitu pada proxy tadi. Kita coba kita masuk pada linux.or.id ya. Oke, di sini sudah access forbidden. Ini sudah bisa untuk proxy-nya. Kemudian kita coba juga libby.go.id. Oke, di sini juga tidak bisa. Berarti untuk semuanya sudah kita konfigurasi dan sudah selesai pada UKK paket 1 ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin jika terdapat kesalahan pada penyampaian materi ataupun pada konfigurasi, teman-teman bisa komen di bawah agar saya lebih giat lagi untuk belajar. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.